Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program HMI untuk pompa air otomatis. Sebagaimana tayangan yang saudara lihat pada layar ini adalah sebuah program HMI pompa air otomatis. Saya ingin mengoperasikannya. Coba saudara perhatikan, saya klik tombol start di sini. Sekarang pompa pertama hidup, mengalirkan air dengan cara mengisapnya masuk ke tangki air yang di atas. Sekarang air sedang mengalir ke dalam tabung. Saudara bisa melihat di sini ada lever meter, melihat keadaan air yang sedang berada di dalam tabung. Kemudian di sebelahnya ada meteran yang memperlihatkan sudah berapa persen air yang masuk ke dalam tangki ini. Setelah air penuh terisi, maka secara otomatis pompa air kedua akan hidup, mengisapnya dan mengalirkannya ke tabung yang di bawah ini. Sekarang air yang dialirkan ke tabung yang di bawah. Sementara air dialirkan ke bawah, kondisi air di tabung bagian atas ikut berkurang. Dan bagian kanan bawah ini adalah sumber air bersih. Misalnya ini adalah sumur. Dari sinilah air berasal yang dari tangki inilah yang bagian kanan bawah ini air berasal. Jadi ini sebagai sumber air bersihnya. Sekarang dilihat ya, setelah tangki di bawah penuh, maka tangki di atas kosong. Kemudian program ini mati secara otomatis. Jadi kita bisa hidupkan kembali, klik saja tombol start. Kita bisa menghentikannya seketika, ya, berhenti, kemudian kita lanjutkan lagi, klik start. Mau di stop lagi, klik stop. Mau lanjut lagi, klik start. Jadi bisa dihentikan suatu waktu dan bisa di start kembali.
Demikianlah para pengunjung sekalian cara kerja daripada program AMI pompa air otomatis. Kemudian saya akan mulai membuat program untuk membuat sebuah program AMI pompa air otomatis. Sekarang saya akan buka program CI Programmer dari PLC Ambron. Ini saya close. Pertama sekali saya akan buka program dari PLC Ambron, yaitu CI Programmer. Saya double klik di sini. Ya, sudah terbuka programnya. Saya klik file, saya klik new. Kemudian pada device name saya beri nama di sini pompa air. Kemudian pada device type saya pilih CP1L. Untuk network type saya pilih USB, dan kemudian klik OK. Pertama sekali saya akan menempatkan sebuah tombol stop di sini. Saya klik tombol stop, tempatkan sini, alamatnya 0.00. Kemudian klik OK. Kemudian namanya stop. Klik OK. Kemudian saya ambil sebuah saklar normally open, klik sini, saya tempatkan di sini. Kemudian alamatnya adalah 0.01. Saya klik, keterangannya start. Jadi sebagai tombol start, saya klik OK. Kemudian saya ambil garis horizontal, kemudian saya lanjutkan ke kanan. Kemudian saya klik sebuah coil, saya tempatkan di sini, alamatnya 100.00. Keterangannya klik OK, pompa air 1, pompa air 1, klik OK. Kemudian saya ambil sebuah saklar normally open, ini dia, saya tempatkan di sini, berfungsi sebagai pengunci. Alamatnya sama dengan Q100.00. Klik OK. Klik OK. OK lagi. Kemudian saya akan membuat di sini sebelah kanan sebuah instruksi binary increment. Gunanya untuk menaikkan nilai pada level meter pada pompa air tadi. Saya mulai dengan menempatkan sebuah saklar normally open di sini. Saya klik saklar normally open, tempatkan sini. Alamatnya sama dengan alamat Q100.00. 100.00. Klik OK. OK lagi. Kemudian saya akan tempatkan sebuah saklar bank input pulsa di sini. Jenis normally open, saya tempatkan di sini. Kemudian saya pilih T1 second. Klik OK. Kemudian saya ambil sebuah garis horizontal, saya tempatkan di sini. Kemudian terus ke kanan. Kemudian saya ambil sebuah instruksi, klik, saya tempatkan di sini. Kemudian alamatnya adalah add tanda plus 2 kali, spasi, kemudian D, kemudian 0. Kemudian klik OK. Namanya binary increment 1. Klik OK. Jadi instruksi binary increment ini akan menaikkan suatu nilai, naik terus seperti pada level meter air tadi, tapi membatasi untuk naiknya nilai ini. Ada yang ngatur itu adalah komparator. Untuk itu saya buat di sini sebuah komparator untuk membatasi kenaikan nilai yang ada pada binary increment 1 ini. Pertama saya tempatkan saklar nomor close di sini.
alamatnya adalah 0.00. Ini berfungsi juga sebagai tombol stop seperti yang di sini. Saya klik OK, klik OK. Kemudian saya ambil sebuah instruksi, saya tempatkan di sini. Inilah nanti sebagai komparator yang membatasi kenaikan nilai yang ada pada binary increment 1 ini. Mana alamatnya adalah ini lebih besar sama dengan, kemudian D0, kemudian N, kemudian 100. Kemudian saya klik OK. Jadi kenaikan nilai pada binary increment 1 hanya dibatasi sampai 100. Kemudian saya ambil garis horizontal, kemudian saya tempatkan di sini, terus ke kanan. Kemudian saya ambil sebuah coil, klik, tempatkan di sini. Alamatnya adalah 200.00. Kemudian saya klik OK, maka namanya sini adalah binary relay. Klik OK. Jadi setelah ditekan start nanti, maka pompa air bekerja, maka saklar 100.00 bekerja pula, menutup, maka binary increment 1 bekerja, naik nilainya, tapi dibatasi hanya sampai angka 100. Sampai angka 100 maka komparator ini bekerja pula. Dengan bekerjanya komparator ini, maka ini relay 200.00 akan hidup. Dengan hidupnya ini relay 200.00 ini, maka binary increment 1 akan dipadamkan dengan ditempatkan sini saklar normalnya close daripada ini relay 200.00. Itu sambil sebuah saklar normalnya close ditempatkan sini. Alamatnya sama dengan ini relay 1 ini. Kemudian ketikkan 200.00. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Maka pompa air juga akan dimatikan dengan menggunakan saklar ini relay 1 ini. Tempatkan di sini saklar nomor close, kemudian alamatnya sama dengan alamat ini relay 1 itu, yaitu 200.00. 200.00. Klik OK, klik OK lagi. Dengan demikian maka pompa air 1 akan mati. Dengan telah bekerjanya ini relay 1 dengan alamat 200.00, maka saklar normally open daripada ini relay 200.00 ini akan menghidupkan pula pompa air 2. Itu dimulai dengan tombol stop dulu di sini, yaitu alamatnya 0.00. Klik sini, klik lagi OK, kemudian baru tempatkan saklar normally open daripada ini relay 200.00. Di sini maka alamatnya juga sama 200.00. Klik OK, klik OK lagi. Kemudian ambil garis horizontal, tempatkan terus ke kanan. Maka di sinilah motornya. Saya klik sebuah coil, tempatkan di sini sebagai motor pompa kedua. Alamatnya adalah 100.01. Ya, oke. Namanya adalah pompa air 2. Ya, oke. Jadi dengan hidupnya relay 200.00 maka pompa 1 mati dan pompa 2 yang hidup. Kemudian di sini saya tempatkan sebuah saklar normally open sebagai pengunci. Itu saya klik di sini, tempatkan di sini. Alamatnya sama dengan ini, 100.01. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Dengan bekerjanya pompa air 2, maka ini akan menyebabkan instruksi binary decrement di sini akan bekerja pula, bertugas untuk menurunkan nilai
dari 100 sampai 0. Saya akan menggunakan saklar ini, saklar normally open dari key 100.01 untuk menghidupkan instruksi binary decrement di sini. Saya klik normally open, tempatkan sini, alamatnya sama dengan ini 100.01. 100.01. Ya oke. Oke. Agar instruksi binary decrementnya bisa bekerja, di sini harus tempatkan sebuah saklar penginput pulsa, yaitu dari jenis normally open. Saya tempatkan sini. Kemudian saya pilih T1 second. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya ambil garis horizontal, teruskan ke kanan. Kemudian saya ambil instruksi. Ini berfungsi untuk sebagai instruksi binary decrement. Saya tempatkan sini. Maka alamatnya adalah set tanda minus, sekali lagi tanda minus, spasi. Kemudian saya tempatkan situ di 0. Kemudian klik OK. Klik OK. Jadi instruksi binary decrement ini akan menurunkan nilai D0 yang sudah sampai 100 tadi menjadi 0. Ini nanti digunakan pada level water tadi, pada pompa air otomatis tadi. Yang membatasi nilai turun sampai ke 0 itu adalah sebuah komparator. Itu saya harus buat lagi komparator di sini agar dapat membatasi penurunan nilai pada binary decrement ini hanya sampai 0. Itu untuk aktifnya digunakan saklar 100.01. Saya ambil saklar normally open, tempat di sini alamatnya 100.01. Kemudian klik OK. Klik OK. Kemudian saya klik sebuah instruksi, saya tempatkan di sini sebagai komparator untuk membatasi penurunan nilai dari binary decrement ini hanya sampai angka 0 saja, dimana alamatnya adalah kecil sama dengan spasi, kemudian D0, kemudian spasi, kemudian N 0. Jadi dibatasi hanya sampai 0. Klik OK. Klik OK. Kemudian saya ambil garis horizontal, tempatkan sini, terus ke kanan. Di sini sebuah coil, saya klik coil. Ini alamatnya adalah 200.01. Klik OK sebagai ini relay kedua. Kemudian relay kedua, klik OK. Bila nilai binary decrement sudah turun sampai 0, maka relay 2 dengan alamat 200.01 akan hidup. Dengan hidupnya ini maka binary decrement dipadamkan lagi, pompa air 2 juga dipadamkan lagi. Oleh karena itu maka saya tempatkanlah saklar normally close dari 200.01 di sini 1. Alamatnya 200.01. Klik OK. Kemudian di sini satu lagi untuk mematikan pompa air 2, 200.01. Klik OK. Oke, kita lanjut. Pada saat pompa air 2 hidup, maka level water pada tangki air paling bawah tadi yang saya peragakan itu terjadi kenaikan nilai dari 0 naik ke 100. Maka dibutuhkan lagi sebuah binary increment lagi di sebelah sini. Maka saklar dari 100.01 dari pompa air 2 akan mengaktifkan binary increment kedua di sini. Untuk itu saya ambil saklar di sini adalah saklar normally open, tempatkan sini, alamatnya 100.01. 100.01. Kemudian klik OK. Agar instruksi binary
increment kedua dapat bekerja, di sini perlu ditempatkan sebuah saklar line input pulsa. Saya klikkan sini, jenis normally open. Jadi saya pilih di sini P1 second, jadi saya klik OK. Kemudian saya ambil garis horizontal, lanjutkan kanan. Kemudian saya ambil sebuah instruksi, saya tempatkan di sini sebagai instruksi binary increment kedua dengan alamat add plus 2 kali spasi kemudian D1, klik OK. Kemudian ini namanya binary increment 2, klik OK. Ketika binary increment 2 ini bekerja, maka dia memberikan penambahan nilai naik terus. Kemudian penambahan nilai yang naik tadi dibatasi oleh komparator. Saya tempatkan lagi di sini sebuah komparator. Komparator tersebut juga dihidupkan oleh saklar dari pompa air 2 tadi, yaitu saklar 100.01. Sambil sini normally open, tempatkan di sini alamatnya 100.01. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Baru sini saya tempatkan sebuah komparator, klik sebuah instruksi, tempatkan sini. Alamatnya adalah lebih besar sama dengan spasi D1 spasi N 100. Jadi binary increment naik hanya sampai angka 100. Ya oke. Ya, oke. Kemudian saya ambil garis horizontal, klik di sini, tempatkan di sini, terus ke kanan. Kemudian saya ambil lagi sebuah koil, saya tempatkan di sini. Ini sebagai inner relay ketiga. Alamatnya adalah 200.02. Klik sini, namanya inner relay 3. Klik OK. Dengan telah bekerjanya komparator yang ini membatasi nilai binary increment pada binary increment 2 ini, maka saklar normally close dari 200.02 akan mematikan binary increment 2. Itu saya tambahkan di sini sebuah saklar normally close. Alamatnya adalah 200.02. Ya, oke. Kemudian saya membutuhkan sebuah ini relay keempat, gunanya untuk memutuskan program ini bila semua proses operasionalnya telah selesai. Kemudian juga untuk mengaktifkan dua buah instruksi move untuk mengosongkan nilai-nilai yang ada pada memori D0 dan D1. Itu saya tempatkan di sini sebuah saklar normally open daripada relay 200.2. Saya klik sini 200.02. Kemudian klik OK. Kemudian sebelah sini relay keempatnya, ambil garis horizontal, tempatkan sini, ambil dua koil, pilih relay keempat, alamatnya 200.03. Oke, keterangannya inner relay 4. Ini nanti mematikan program bila proses operasional pompa air ini selesai. Dan saklar dari relay 200.03 juga akan mengaktifkan dua buah instruksi move untuk mengosongkan nilai
memori yang ada pada D0 dan D1. Pertama kali saya kunci dulu relay ini dengan saklar anomaly open ini. Alamatnya sama 200.03. Karena ini relay 4 ini sebagai pengeksekusi terakhir dari program ini, maka memadamkan ini relay 4 ini sendiri. Itu saya butuhkan sini sebuah timer. Saya klik sini, sebuah instruksi, tempatkan sini. Alamat timernya adalah tim 000 spasi pagar, waktunya cuma 1 detik. Klik OK. Agar ini relay 4 ini bisa mati sendiri secara otomatis, maka saklar anomaly close dari timernya harus saya tempatkan di sini. Itu saya klik saklar anomaly close, tempatkan sini, alamatnya T000. Klik OK. Terakhir tugas ini relay 4 ini adalah mengaktifkan 2 buah instruksi move. Untuk itu saya tempatkan saklar anomaly open-nya di sini. Saya klik saklar anomaly open, tempatkan sini, minta alamatnya sama dengan ini 200.03. Klik OK. OK. Kemudian sambil garis horizontal terus ke kanan. Ini instruksinya, saya ambilkan sebuah instruksi sini, tempatkan sini. Untuk instruksi move pertama alamatnya adalah add move spasi kemudian tanda pagar kemudian 0, artinya bahwa memori D itu harus dikembalikan ke 0. Yang dikembalikan ke 0 adalah D0. Klik OK. Kemudian saya ambil lagi garis vertikal, tempatkan sini. Kemudian garis horizontal terus ke kanan. Saya tempatkan lagi sebuah instruksi, tempatkan sini. Alamatnya adalah add move spasi nilai ini ada 00, memori yang dinolkan itu adalah D1. Klik OK. Oke. Oke, saudara sekalian, para pengunjung, tugas relay atau tugas ini relay keempat 200.03 ini terakhir adalah untuk memadamkan program ini secara keseluruhan, secara otomatis. Itu ditempatkan di sini satu berupa anomaly close, yaitu 200.03. Memadamkan pompa air 1, kemudian memadamkan pompa air 2 di sini 200.03. Ya, oke. Para pengunjung sekalian, sekarang program pompa air otomatis sudah selesai. Dari atas ini saya perlihatkan. Kemudian cara kerjanya, ketika saya tekan tombol start, maka pompa air 1 hidup, maka saklar pompa air di sini nutup, maka binary increment bekerja menaikkan nilai pada level water tadi, nilainya naik. Nilai level water tadi yang saya tontonkan tadi naik hanya sampai 100. Itu dibatasi oleh komparator. Itulah gunanya komparator ini, membatasi kenaikan nilai pada binary increment ini hanya sampai 100. Kemudian setelah mencapai nilai 100, maka ini relay 1 bekerja, maka ini tidak diperlukan lagi dimatikan, diputus oleh ini relay 1 di sini.
normally close 200.0. Pompa air juga tidak diperlukan lagi, dimatikan oleh ini relay 1 200.0. Kemudian ini relay 1 ini mengaktifkan atau menghidupkan rangkaian bawahnya, itu pompa kedua. Ini menutup, maka pompa kedua hidup. Dengan hidupnya pompa kedua, maka akan menutup saklar di sini menuju ke binary decrement. Di sini ada saklar tank input pulsa agar binary decrementnya berfungsi. Binary decrement ini menurunkan nilai yang sudah mencapai 100 tadi kembali ke 0. Jadi untuk membatasi nilai ini hanya sampai 0, itulah dibutuhkan di sini komparator kedua. Ini ada nilainya sudah dibatasi 0. Setelah mencapai nanti nilai pada komparator ini 0, sudah mencapai nilai 0 pada komparator ini, maka komparator ini bekerja, maka bekerja pula lah ini relay kedua atau 201. Maka binary decrement ini tidak perlukan lagi, dimatikan oleh saklar 200.01 dari ini relay 2. Pompa airnya juga dimatikan oleh ini relay 2 dengan saklarnya 200.01 sama alamatnya. Pada saat pompa air 2 tadi bekerja, maka saklar dari pompa air 2 itu 100.01 digunakan untuk mengaktifkan binary increment yang kedua, itu dengan menutupnya saklar 100.01 dari pompa air 2. Maka mengalir arus ini dengan adanya saklar input pulsa, maka binary increment kedua bekerja. Maka level water pada tangki yang kedua ini bawah saya tonton tadi, nampak harganya naik menuju 100. Itulah fungsinya. Kemudian kenaikan nilai ini yang dibatasi oleh komparator yang ketiga ini, dibatasi hanya sampai 100. Kemudian bila nilai increment sudah mencapai 100 yang dibatasi oleh komparator 3 ini, maka ini relay ketiga akan hidup. Maka ini relay ketiga akan mematikan pula binary increment ini karena tidak diperlukan lagi. Maka selesailah tugas penampilan daripada level water, baik yang nilai naik, nilai turun. Kemudian diperlukanlah sebuah relay yang keempat dengan alamat 200.03 untuk mematikan seluruh program. Maka ini relay 4 dengan alamat 200.03 mematikan pompa air 1 di sini secara otomatis, matikan pompa air 2 di sini secara otomatis. Kemudian untuk mematikan relay ini sendiri dibutuhkan timer tersendiri. Ya, setelah 1 detik bekerja timer yang akan memutus di sini, maka ini relay 4 juga akan mati sendiri. Ya, pada saat ini hidup, instruksi move yang 2 tadi diaktifkan. 1 untuk menjadikan nilai yang pada memori D0 menjadi 0, kemudian nilai yang ada pada memori D1 menjadi 0. Kemudian kalau kita menghidupkan kembali program ini setelah dimatikan, maka bisa langsung dioperasikan. Pengunjung sekalian, sekarang saya membuat program HMI pompa air otomatis. Dan saya klik CX Designer, inilah program yang digunakan dari PLC Omron. Double klik sini, kemudian klik file, klik ini, kemudian sini saya masukkan ini oke lagi. Nah, sekarang halaman kerja untuk program AMI nya sudah terbuka. Sekarang saya akan mengambil dulu 2 motor yang diperlukan. Klik sini, bit lamp, tempatkan sini, double klik, kemudian klik select set, klik set. Ini pompanya saya ambil, saya klik yang warna merah, klik OK, kemudian select set 2, OK.
klik oke. Kemudian saya perbesar, kemudian saya klik copy paste, kemudian saya tempatkan di sini satu, kemudian saya ambil 3 buah tangki, saya klik di sini, bit lamp saya tempatkan di sini, saya double klik, saya klik select set, saya ambil jenis tangkinya bukan dari program Galaxy Omron ini, tapi dari file yang saya simpan di laptop ini. Itu saya klik di sini dulu, baru saya klik di sini, saya cari di file yang ada di laptop. Ini dia, saya klik, saya cari tangki ini, klik 2 kali, klik ini. Kemudian saya ambil yang berwarna merah, nah ini, klik ini, bikin saja sini tank, tank 1, klik oke, oke, klik save 2, saya juga ambil warna yang sama, klik ini open, ini saya kasih tank 2, klik oke, klik oke, klik oke, dan saya perbesar ini sebagai tangki, saya besar lagi, besar lagi, kemudian ini saya geser ke bawah sedikit, kemudian saya klik kanan, klik copy paste, ini saya tempatkan di bawah sini, kemudian saya edit lebar sedikit, kemudian saya kopikan lagi, ini saya tempatkan bawah sini, kemudian saya rubah warnanya, klik 2 kali, saya ambil lagi dari file tadi, klik file sini, klik sini, saya ambil yang warna kuning, klik open, ini alamatnya tank 3, klik save lagi, ini lagi warna kuning, klik open, ini tank 4, klik ok, klik ok, klik apply, klik. Jadi di bawah sini warna kuning ini adalah sebagai sumber air di sini. Ini harus diperbesar jadi sumber airnya. Kemudian saya membuat 2 buah pipa untuk hisap air ke atas dan masuk ke tangki di atas. Klik bit lamp, tempatkan di sini, klik 2 kali, klik set, klik set, saya pilih yang warna
hijau. Ini ketika sedang berfungsi warnanya hijau, sedangkan ketika tidak berfungsi warnanya putih metal. Saya klik sini, nah ini putih metal, klik oke. Oke, ini untuk ngisap air ke atas. Kemudian pipa air dari sini kemari menuju tangki di atas. Saya klik lem, tempatkan di sini. Saya double klik select set, klik sambil warna hijau. Ini ketika pipanya sedang berfungsi. Ketika tidak berfungsi warnanya putih metal. Saya klik sini, ini dia. Inilah dia. Kemudian saya ambil 3 buah elbow. Di sini satu, untuk di sini satu, untuk di sini satu. Untuk itu saya klik build lamp, tempatkan sini. Kemudian double klik select set, klik select set one. Ini dia, sambil warna hijau. Ini ketika berfungsi pipa ini warnanya hijau, kemudian ketika tidak berfungsi warnanya putih metal. Ini dia, klik oke. Saya butuh 3, itu saya kopikan saja, paste, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kemudian di sini perlu satu elbow lagi. Saya klik dulu sini di lamp, tempatkan sini, double klik select set, klik select set one. Nah ini dia, sambil yang ini warna hijau, klik. Kemudian sambil warna putih metal, klik play, klik oke. Ini untuk di sini. Kemudian saya akan menata dulu letak daripada komponen ini, kemudian menyesuaikan juga besarnya. Itu saya lakukan dulu. Kemudian saya mengambil sebuah
sambungan keran di sini. Ambil speed lamp, klik 2 kali, klik select set, klik set. Nah, saya ambil yang ini warna hijau, ini warna metal, klik apply, klik OK. Itu tempat di sini. Saya geser nih, geser bawah. Kemudian tangkinya bawah. Kemudian saya tempatkan 2 lampu indikator sini, klik big lamp, tempatkan sini, klik 2 kali, klik select set, klik select set. Saya pilih lampu ini lamp yang bulat atau circle, ambil yang biru ini, klik apply, klik OK. Saya klik kanan, klik copy, klik paste. Saya pilih rombong warnanya, saya ambil warna hijau, klik apply, OK. Kemudian saya geser. Kemudian saya tempatkan di sini 2 buah tombol, tombol start dan tombol stop. Saya klik sini, tempatkan di sini, double klik, select set, select set 1. Itu tadi tombol stop atau start, berarti switches saklar atau tombol. Klik sini, ambil push button rectangle, tombol persegi 4. Saya ambil yang hijau untuk tombol start, klik apply, klik OK. Saya atur sedikit, kemudian saya klik kanan, klik copy, paste. Ini saya rubah jadi warna merah, klik 2 kali, klik select set, klik select set 1, klik warna merah sebagai tombol stop, klik OK, klik apply, klik OK. Jajarkan dulu letaknya. Oke. Kemudian saya akan menempatkan di sini sebuah counter. Itu saya klik sini, numeral display input, saya tempatkan di sini. Saya atur letaknya. Saya klik 2 kali, kemudian klik set. Kemudian klik sini, data memori. Ini saya isikan 0 karena dia akan menampakkan nilai daripada D0 nanti, yaitu nilai naik dari 0 ke 100. Oke, di apply, oke. Kemudian ada yang saya setting lagi, klik 2 kali di sini. Ini angkanya nampak 5 angka. Sekarang saya ingin tampilan daripada counter tadi 3 angka saja. Klik lagi, sekarang sudah 3. Kemudian ini dipilih will unsign 1 word, baru diklik OK, apply, OK.
Kemudian saya klik lagi, copy, pastikan, saya taruh untuk di sini. Ini untuk D1, memori D1, klik 2 kali, klik sini, set, memori udah, ini nilainya 1, memori 1, ini oke. Klik apply, klik OK. Kemudian untuk level water di sini juga di tangki bawah, saya klik ini level meter, klik sini, tempatkan sini. Tempatkan sini. Lagi ke atas. Di sini warnanya 3, saya ingin warnanya cuma 1, warna hijau, warna air. Klik 2 kali sini, klik di sini range, ini merah, kuning, biru, saya pilih hijau saja di sini. Di sini juga hijau, di sini juga warnanya hijau. Klik apply, klik OK, jadi warna hijau. Dan saya klik copy, paste, saya tempatkan di sini. Inilah untuk level meter, itu menunjukkan air sudah naik ke angka 100 dan juga turun ke angka 0. Juga di sini naik ke 100. Ini level meter untuk tangki pertama dari memori D0. Ini level meter untuk tangki yang di sini sebelah kiri bawah untuk memori D1. Kemudian saya konfigurasi dulu settingnya, klik sini 2 kali. Ini saya pilih data memori. Memori di sini 0. Klik OK. Ini adalah D0. Klik apply, klik OK. Kemudian untuk di sini konfigurasi settingannya, klik 2 kali. Di sini data memori, di sini D1 nilainya 1. Klik OK, klik apply, klik OK. Kemudian saya beri label pada masing-masing komponen, klik sini 2 kali, klik label, yaitu sumber air bersih. Saya klik tag atribut, saya pilih jenis hurufnya Arial, besar hurufnya nomor 20, warnanya saya ambil warna biru muda. Klik bold agar tebal hurufnya, center, klik OK. Udah sumber air bersih. Kemudian saya beri label sini, klik 2 kali, klik label, tekan stop sebagai tombol stop. Saya ambil hurufnya Arial, saya pilih hurufnya nomor 12, ambil warnanya hitam, klik bold, OK, apply, stop. Kemudian di atas warna hijau tombol start, klik 2 kali, klik label, start, klik tag atribut, pilih jenis huruf Arial nomor 12, warnanya juga hitam, bold, OK, klik apply, OK. Kemudian saya klik sini 2 kali, pompa 1, Arial ukurannya 12, warna hitam, bold, center, OK, klik apply, klik OK. Kemudian yang kedua, ini indikator untuk pompa 2, klik 2 kali, klik label, pompa 2,
atribut, jenis hurufnya Arial, nomor hurufnya 12, warna hitam, tebal, center, oke. Kemudian label ini sambil saya di sini, label tempatkan di sini, klik 2 kali, klik label, itu water tank. Satu. Besar hurufnya, jenis hurufnya Arial, nomor hurufnya nomor 14, warnanya biru muda, tebal atau bold, klik OK, klik apply, klik OK. Ini backgroundnya dihitamkan, klik 2 kali, klik background, ini warna hitam, klik apply, klik OK. Lihat rusaknya. Kemudian klik kanan, klik copy, tempatkan di sini, klik 2 kali, ganti jadi 2, water tank 2, klik apply, klik OK. Kemudian judul dari program ini, klik label lagi, tempatkan di sini, klik 2 kali, klik label, program HMI, pompa air otomatis. Program HMI pompa air otomatis. Ini hurufnya Arial, besar hurufnya 20, warnanya kuning, tebal atau bold, klik OK. Double klik sini, ganti nomor hurufnya dari nomor 18. Oke. Klik lagi, klik backgroundnya warna hitam, klik apply, klik OK. Oke. Kemudian ini geser ke tengah, geser lagi ke tengah. Oke. Sekarang label sudah siap semua. Tinggal ini belum ya, ini pompa air. Oke, ambil dulu di sini label, tekan di sini, tekan di sini, pump. Satu, hurufnya 14, warnanya muda, bold. Oke. Klik lagi 2 kali, klik atribut, posisinya tengah, dengan backgroundnya hitam. Oke, apply, klik OK. Kemudian klik lagi, klik copy, klik paste. Ini klik 2 kali, klik label, ini ganti jadi 2, klik apply, klik OK. Ini tempatkan di sini, ini tempatkan di sini.
pompa 2. Pompa 1, pompa 2. Oke, udah siap semua label. Kemudian klik file, klik save all. Oke, sekarang para pengunjung sekalian, kita tinggal memberi alamat daripada masing-masing komponen. Mulai dari motor 1, itu alamatnya adalah 100.00. Klik di sini, masukkan di sini 100.00, klik enter. Kemudian motor 2, itu motor pompa 2 100.01. Klik sini, masukkan 100.01, klik enter. Kemudian tombol stop, tombol stop 0.00. Klik di sini, masukkan ini 0.00 sudah, klik enter. Kemudian tombol start 0.01. Klik di sini, masukkan sini 0.01. Indikator PAM 1 sama dengan PAM 1 alamatnya. Klik sini 100.00, klik sini, masukkan 100.00, klik enter. Kemudian indikator untuk PAM 2 alamatnya sama dengan motor PAM 2. Klik sini 100.01, klik sini, masukkan sini 100.01, klik enter. Kemudian kita memberi efek untuk pipa. Jadi kalau motor pompa 1 hidup, maka air akan naik, warna air itu hijau. Makanya ini kalau dia hidup berwarna hijau. Tadi sudah kita lakukan dari pertama, cukup 2 kali dulu. Sudah, kalau dia hidup warnanya hijau, udah oke. Ini cukup klik 2 kali di sini, klik 2 kali, ya hijau. Jadi kalau pompa 1 hidup, ini warna hijau. Klik lagi, bisa cek, ya pas warna hijau. Cek lagi di sini warnanya apa, klik 2 kali, klik select set, ya betul warnanya hijau. Jadi kalau pompa air hidup, maka warna pipa ini semuanya warna hijau. Kemudian kalau pompa 2 yang hidup, maka warna komponen ini juga warna hijau semua. So, klik dulu, pas warna hijau, oke. Klik play, oke. Jika diklik ini warnanya hijau atau tidak, klik 2 kali sini, klik select set, pas warnanya sudah. Jadi kalau hidup warnanya hijau, play, klik oke. Oke, pengunjung sekalian, nanti ada air yang mengalir di sini. Kita bikin efeknya supaya seperti air yang mengalir. Kita ambil sini bit lamp, taruh di sini, klik 2 kali ini, klik select set, klik select set 1. Ambil warna air ini warna biru, klik oke. Kalau dalam keadaan mati warnanya hitam, tidak ada di sini warna hitam. Saya ambil dari file, ini dari file sini, ini di file itu background warna hitam, klik sini, kasih alamat BGR saja, background. Kemudian klik apply, klik OK.
Jadi ini karena warna hitam tidak nampak, backgroundnya kita rubah jadi putih dulu, green background, klik rubah jadi putih ya, oke. Nah ini dia warna itu nggak nampak. Kita kasih efek dulu, klik 2 kali, klik flicker, pilih flicker number 1, kemudian pilih ketika hidup. Jadi efek itu bekerja ketika hidup. Jadi yang hidup itu nanti adalah motor 2. Motor 2 alamatnya adalah 100.01. Di alamat motor 2 adalah 100.01. Klik di sini. Tengok dulu set flicker di sini. Nah, sini memperlihatkan show and hide alternately. Jadi nampak warnanya berubah-ubah antara warna biru dan warna hitam. Kemudian diklik sini, oke. Klik apply, klik oke. Kemudian ini kita kecilkan, ini kecil gitu, seperti butiran air. Klik lagi, copy, paste. Kemudian kita susun, dan bisa lebih kecil lagi. Nah, itu lebih kecil lagi, tidak lebih kecil lagi. Oke. Kemudian di klik copy paste, disusun. Kemudian paste lagi, susun lagi. Kemudian paste lagi, susun lagi. Kemudian copy lagi, paste lagi. Pastekan lagi. Sudah. Kemudian ini kita bukan, bukan. Kemudian dibawa ke bawah. Terus ke bawah. Terus dibawa, ditaruh di bawah keran. Ini sudah butiran-butiran air nantinya. Kemudian kita kembalikan backgroundnya ke warna hitam. Oke, sudah selesai. Kita save all. Sekarang saya mau mensimulasikan program ini. Saya masuk dulu ke program pertama, yaitu dari CS Programmer. Saya klik Online Simulator. Kemudian saya klik Start PLC Safety Integrated Simulation. Ini gunanya untuk menyatukan program AMI tadi dengan program ini. Saya klik sini. Oke. Ya, sekarang program AMI pompa air otomatis sudah
aktif, saya ingin menaikkan air dari sumber air bersih ini melalui pompa 1 masuk ke water tank 1. Klik start. Sekarang pompa airnya hidup, air mengalir, ini ada warna hijau. Sekarang level waternya memperlihatkan air naik, ini mencapai nanti angka 100. Jadi tank ini penuh pada angka 100. Kalau ini dianggap angka 100, ini angka 100%. Tapi dalam pengaktifan yang menggunakan tadi saklar tank input pulsa, yaitu menggunakan waktu per detik. Jadi kalau dimasukkan D nya, angka teratasnya 100 detik, berarti bak ini kalau diisi dengan air 2 liter per detiknya, maka bak ini mampu menampung 1200 liter air. Kalau per detiknya 12 liter per detik, kalau 12 liter per detik, berarti tabung ini mampu menampung air sebanyak 1200 liter. Dan sudah penuh. Kemudian hidup secara otomatis pompa 2. Jadi pompa 2 mengisap air dari water tank 1 masuk ke water tank 2. Sekarang water tank 2 airnya sudah nampak naik melalui level water pada angka 28. Jadi kalau sudah penuh water tank 2, maka program ini akan mati secara otomatis. Kemudian dapat dihidupkan kembali melalui tombol start. Kemudian di sini ada indikator menyatakan bahwa motor pompa 2 sedang bekerja. Jadi hidup di sini indikator pompa 2. Kalau yang di atas yang hidup menunjukkan motor pompa 1 yang sedang bekerja. Jadi inilah 2 indikator yang digunakan menunjukkan bahwa motor pompa masing-masingnya sedang bekerja. Jadi kalau hidup indikator pompa 1 berarti motor pompa 1 yang sedang bekerja. Kalau hidup indikator pompa 2 berarti motor pompa 2 yang sedang bekerja. Sekarang 99-100%. Sudah penuh angka 100. Seandainya 1 detiknya ini adalah 12 liter, maka tangki ini dalam 100 detik menampung 1200 liter. Kemudian saya start kembali. Ini bisa kita stop, berhenti, kita start lagi, terus menyambung. Ini tidak mulai lagi dari nol, tapi langsung menyambung dari batas berhenti tadi. Kita stop dulu, berhenti pada angka 34. Kalau start lagi, mulai lagi dari angka 34. Di sini perhatikan indikator pompa 1 sedang hidup, berarti motor pompa 1 yang sedang bekerja.
begitu mencapai angka 100, maka motor pompa 1 akan mati secara otomatis. Inilah fungsi daripada instruksi binary increment tadi. Jadi ketika motor pompa 2 hidup, maka instruksi binary increment kedua bekerja menaikkan nilainya, dibatasi tadi pada angka 100. Maka pengisian ini nanti berlangsung sampai angka 100. Pada saat pompa 2 bekerja, maka instruksi binary decrement bekerja pula menurunkan angka yang sudah tercapai 100 tadi menuju 0 kembali. Demikianlah pengunjung gimana cara kerja daripada pompa air otomatis ini. Kemudian saya ingin menambahkan di sini sebuah tombol reset untuk memastikan bahwa memori D0 dan memori D1 itu betul-betul telah dikosongkan ketika program ini berhenti bekerja secara otomatis. Jadi itu saya buat di sini tombol reset 1. Jadi sebelumnya saya masuk dulu ke program, programmernya saya off-kan dulu. Saya tambahkan di sini sebuah tombol reset. Saya ambil saklar nominal open, tempatkan di sini. Alamatnya adalah 0.02. Saya klik di sini, beri nama reset. Jadi saya letakkan paralel dengan saklar nomor 8 dari ini relay 4 agar dapat mereset nantinya memori D0 dan memori D1 secara manual, tapi secara otomatisnya dapat dilakukan oleh saklar 200.03, itu saklar daripada ini relay 4. Ini sudah saya tambah di sini, maka di program ini juga perlu saya tambah di sini sebuah tombol reset. Saya klik sini, klik copy, paste, saya susun di sini. Kemudian saya klik 2 kali, saya klik label, saya ganti namanya reset. Saya tombol reset. Kemudian saya klik apply, klik OK. Kemudian alamatnya, kalau tadi ini 0.01, ini 0.00, kalau ini 0.02. Sesuai dengan alamat yang ada pada program programmer tadi. Klik enter. Kita lihat tadi ini 0.02 seharusnya. Saya klik sini.
enter. Nah, ini yang benarnya. Oke, saya save. Kita lihat tadi tombol stop 0.00, kemudian start 0.01, kemudian reset, kemudian tombol reset 0.02. Nah, ini kemudian kita kembali ke program AMI tadi, kita rubah warnanya, klik 2 kali, klik sini, select step 1, klik sini, ambil sini adalah saklar berarti switches, klik push button persegi 4, ambil warnanya biru, klik sini, klik back. Ini warnanya tidak nampak, reset, saya ganti warnanya, label warnanya warna biru muda, klik OK. Ya, baru nampak. Kemudian saya klik start. Saya simulasikan lagi, klik online simulator, kemudian klik tombol start PLC PT integrated simulation. Oke. Oke. Klik start. Jadi harus mencapai angka 100. Jadi kalau sini angkanya 100, itu artinya 100 detik. Kalau kecepatan air mengalir 1 detik itu 12 liter, maka untuk 100 detik tangki ini bisa terisi 1200 liter. Kemudian setelah mencapai 100, otomatis motor 1 akan berhenti bekerja. Maka motor pompa 2 yang bekerja sekarang. Ini fungsi daripada instruksi decrement tadi. Jadi menurunkan nilai yang tadi sudah sampai 100, diturunkan lagi ke 0. Sedangkan pada pompa kedua yang memperlihatkan lever water naik ini adalah pekerjaan daripada instruksi binary increment yang kedua. Itu menaikkan nilainya dari 0 ke 100. Maka komparator untuk instruksi binary increment kedua ini batas atasnya adalah angka 100. Ketika sudah mencapai angka 100 pada instruksi binary increment kedua, maka ini relay 203 bekerja, menyebabkan ini relay 03 itu dapat mengaktifkan rangkaian instruksi move
yang mana mengosongkan nilai D0 dan D1. Kemudian matikan secara otomatis motor pertama dan motor kedua, sehingga motor ini tidak perlu di stop, tetapi sudah mati sendiri secara otomatis. Jadi kalau kita ingin hidupkan lagi, tinggal tekan saja start. Oke, demikianlah para pengunjung sekalian, semoga materi yang saya sajikan ini ada manfaat bagi para pengunjung sekalian, dan sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang.